Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Siswanto, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Bahasa dan Sastra Arab semester 3. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengantar linguistik umum. Sebelum kita berangkat lebih jauh mengenai penjelasan tentang nama-nama alat ucap atau makhorijul huruf secara umum, maka kita juga perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan makhorijul huruf. Kata makhrij merupakan kata berbahasa Arab yang memiliki akar kata berupa khoroja yakhruju, artinya adalah keluar. Kemudian dari kata tersebut, kata ini ditasrif menjadi makhraj yang merupakan isi makan, sehingga memiliki arti tempat keluar. Adapun kenapa namanya malah menjadi makhorji, hal itu karena kata tersebut merupakan jama dari kata makhraj. Oleh karena itu, definisi makhorijul huruf menurut para ulama qiraat adalah tempat keluarnya suatu huruf hijaiyah mulai dari alif sampai dengan ya. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan makhorijul huruf, maka kita juga perlu mengetahui ada berapa jumlah makhorijul huruf. Perbedaan pendapat di kalangan ulama kaum muslimin sudah bukan lagi hal baru. Dalam sejarah perjalanan Islam, tercatat para ulama kerap berbeda pendapat di berbagai aspek, dan itu semua terjadi di setiap bidang khazanah keislaman. Mulai dari perbedaan pendapat fikih, tasawuf, thariqah, muamalah, dan yang sebagainya. Termasuk juga di dalam perbedaan dalam ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Para ulama mereka pun berbeda pendapat mengenai berapa jumlah makhrajul huruf yang ada. Sebagaimana yang disebutkan Abdul Fattah Al-Mashafi dalam kitabnya menyebutkan bahwa para ulama ahli qiraat dan bahasa berbeda pendapat dalam jumlah makhorijul huruf dalam Al-Quran. Perbedaan dalam jumlah makhorijul huruf itu terbagi dalam 3 madhab. Nah, adapun madhab yang pertama itu berpendapat 16 makhorijul huruf. Ini merupakan pendapat Sibaweh dan orang yang sependapat dengannya, seperti Imam Jalalain fi al-Qiraat, Asy-Syatibi dan Ibnu Barri. Menurut mereka ada 16 tempat keluar huruf makhorijul huruf. Mereka membuang makhraj zauf atau yang bisa kita artikan rongga mulut yang menjadi makhrajnya huruf mad, alif, bau, dan iya. Lalu pendapat yang kedua itu 14 makhrajul huruf. Pendapat ini menurut Al-Far, Al-Jurmi, Al-Qurtub, Ibnu Kaisan, dan yang sependapat dengannya. Pendapat ini menyatakan bahwa jumlah makhrajul huruf itu ada 14. Hal ini dikarenakan mereka membuang makhraj zauf atau rongga mulut sebagaimana pendapat pertama. Namun mereka juga menjadikan makhraj huruf lam, nun, dan ro pada satu makhraj, yakni tarful lisan, yang kita bisa artikan sebagai ujung lisan atau ujung lidah, dan yang sejajar dengannya. Lalu pendapat yang kedua itu 17 makhrajul huruf. Pendapat ini dipegang oleh Khalil bin Ahmad, guru dari Sibaweh, dan yang sependapat dengan mereka. Seperti Ibnu Al-Jarri, menurut pendapat ini jumlah makhraj ada 17. Mereka menjadikan zaub sebagai makhraj sendiri dan memasukkan huruf mad ke dalamnya, tidak seperti dua mazhab sebelumnya. Selain itu, huruf lam, nun, dan ro juga memiliki makhraj masing-masing. Dari uraian di atas, mazhab ketigalah yang dipilih oleh jumhur atau mayoritas ulama. Ibnu Al-Jarri yang merupakan imam Bukharinya ilmu qiraat mendukung pendapat ini sebagaimana yang ia sebutkan dalam kitabnya yang masyhur, Muqaddimah Al-Jajariyah. Lalu ada sebuah kaidah yang mengungkapkan
makharijul hurufi sab'ata asyara 'ala alladzi yahtaruhu mani tabar, yang artinya tempat-tempat keluar huruf hijaiyah itu berjumlah 17 berdasarkan pendapat yang terpilih dan para ulama ahli qiraah. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan dari tiap-tiap madhab mengenai jumlah makharijul huruf, maka kita perlu juga mengetahui pembagian bunyi makharijul huruf. Ada apa aja yang dalam bahasa Latinnya? Yang pertama itu ada bilabials, yaitu hurufnya ba, eb, dan juga mim. Lalu ada labiodental, yaitu hurufnya fa. Lalu ada juga interdental, yang hurufnya itu ada fa, za, dan zo. Lalu ada juga apiodentoalveolars, yang hurufnya itu ada ta, da, to, do, la, dan nun. Lalu ada juga apioalveolars, yang hurufnya itu ada ro, za, sa, dan so. Lalu ada juga frontopalatals, yaitu hurufnya ja dan juga sya. Lalu ada juga centrovalantals, yang hurufnya itu ada iya. Lalu yang selanjutnya ada dorsovelars, yang hurufnya itu ada kho, gho, ka, dan wa. Lalu ada juga dorsouvulars, yang hurufnya itu satu, yaitu kop atau ko. Lalu ada juga rotofarenglars, yaitu hurufnya ha dan ain. Lalu ada glottals, yang hurufnya hamzah dan juga ha. Lalu untuk selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan makhraj ha dan juga a, ya, atau hamzah. Huruf hamzah dan ha itu mempunyai makhraj yang sama, tetapi mempunyai sifat yang berbeda. Nah, sebutkan sifat yang berbeda di antara kedua huruf tersebut. Nah, adapun sifat yang berbeda antara huruf hamzah dan juga ha itu berbeda dalam pola pembacaannya. Kalau misalkan hamzah itu dibaca a, sedangkan ha itu dibaca ha. Jadi ada awalan ha, ada seakan-akan ada huruf haknya gitu pas di awalnya itu. Jadi itu secara perbedaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.